Apa jadinya jika sosok yang kau anggap seperti ayah justru menjadi seseorang yang diam-diam mengisi hatimu saat suamimu sendiri tak hadir? Bagaimana jika luka kehilangan justru membuka celah pada rasa yang seharusnya tak pernah tumbuh? Di balik rumah yang tampak biasa, tersimpan kisah menggetarkan tentang seorang wanita yang kehilangan ayahnya, lalu menemukan pelindung kedua, yang tak lain adalah ayah mertuanya sendiri. Tapi apakah semua perhatian itu murni, atau justru membawa mereka ke batas yang berbahaya? Kisah ini tidak hanya bikin deg-degan, tapi juga menampar sisi emosional dan moral kita. Jadi jangan di-skip, karena di setiap menitnya ada rahasia yang semakin dalam dan menggoda. Klik like kalau kamu suka cerita yang emosional dan bikin baper. Tulis komentar kalau kamu pernah merasa nyaman pada sosok yang seharusnya tidak. Dan jangan lupa subscribe, biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menegangkan lainnya. Ayahku meninggal dunia 2 bulan setelah aku resmi menjadi istri dari lelaki yang kucintai. Rasanya begitu singkat, waktu kebersamaan kami, setelah aku resmi berumah tangga. Dan kehilangan itu meninggalkan lubang yang tak bisa segera kuisi. Sejak kecil, ayah adalah pelindungku. Sosok yang selalu tahu kapan aku pura-pura tegar dan kapan aku benar-benar kuat. Ketika dunia menghakimiku, ayahlah yang berdiri di garis depan, membelaku tanpa syarat. Maka saat kabar kepergiannya datang, aku seperti kehilangan arah. Rasanya semua hal yang ku kenal mendadak terasa asing, dan hidupku seolah menjadi kosong. Aku menangis setiap malam, mencoba menerima takdir ini. Tapi rasa sakitnya terlalu dalam. Aku merasa sendirian, meski secara teknis aku sudah menikah, dan seharusnya tidak merasa seperti itu. Suamiku berusaha sebaik mungkin menjadi sandaran bagiku. Namun, kesibukannya sebagai pegawai kontraktor yang sering dikirim keluar kota, membuat kami jarang benar-benar punya waktu berkualitas. Di awal-awal pernikahan, rumah kontrakan yang kami tempati sedang direnovasi total, jadi sementara waktu aku ikut tinggal bersama mertuaku. Sejak ayahku meninggal, aku merasa tak punya siapa-siapa untuk benar-benar kuajak bicara secara emosional. Hari-hariku diisi dengan rutinitas membosankan. Bangun, membantu ibu mertua di dapur, menyiram tanaman, dan menghabiskan waktu sendirian di kamar. Aku pikir aku akan semakin tenggelam dalam sepi, sampai akhirnya aku mulai melihat sisi lain dari seseorang yang tak pernah kuduga. Ayah mertuaku sendiri. Beliau adalah sosok yang tenang dan jarang bicara banyak. Di awal pernikahan kami, aku hanya mengenalnya sebatas ayah dari suamiku. Ia terlihat seperti pria konservatif yang kaku, dengan sikap tegas namun sopan. Tapi setelah beberapa minggu tinggal bersama, aku mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Setiap sore ia selalu duduk di teras rumah, sambil membaca koran, atau menyeruput kopi. Aku pun kadang ikut duduk di situ. Awalnya hanya karena bosan, tapi percakapan kecil kami mulai menjadi sesuatu yang kutunggu-tunggu. Ia bertanya tentang hobiku, tentang ayahku, bahkan pernah berkata, "Kamu mirip ayahmu," saat tertawa. Kalimat itu membuat hatiku mencelos. Ia bukan hanya mendengar ceritaku, tapi ia benar-benar memperhatikanku. Kedekatan kami bukan sesuatu yang kurencanakan, tapi perlahan kehadiran beliau seperti menghadirkan kehangatan yang selama ini hilang sejak ayahku tiada. Ia tahu kapan aku diam karena sedih, dan kapan aku mencoba menutupi kesedihan itu dengan senyum. Setiap pagi kami mulai sarapan bersama, bukan sesuatu yang formal, hanya semangkuk bubur dan secangkir teh. Tapi percakapan ringan yang menyertainya selalu membuat suasana terasa akrab. "Ayahmu pasti bangga melihat kamu tetap kuat begini," ucapnya suatu pagi. Suaranya rendah nyaris seperti bisikan. Kalimat itu menancap dalam di benakku, lebih dalam dari yang seharusnya. Mungkin aku sedang dalam masa rapuh, mungkin juga karena aku terlalu rindu sosok ayah. Tapi perhatian dan kehangatan dari ayah mertuaku perlahan menjadi sesuatu yang kurindukan setiap hari. Aku mulai menunggu-nunggu kehadirannya di teras sore, mulai mencari alasan untuk berada di dapur saat ia pulang kerja. Tanpa kusadari, aku mulai bergantung secara emosional padanya. Sebuah hal yang tak pernah kupikirkan akan terjadi sebelumnya. Dalam diam ada sesuatu yang perlahan tumbuh di antara kami,
kenyamanan, kepercayaan, dan entah apa lagi. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Suamiku belum pulang dari luar kota, dan suasana rumah begitu sepi. Aku duduk di ruang tengah, menggenggam sebuah foto lama bersama ayahku, sambil tak bisa menahan air mata. Rasa rindu begitu menyesakkan dada. Aku mencoba menahannya, tapi akhirnya tangis pecah juga. Lampu temaram membuat suasana semakin suram, seperti hatiku. Tanpa kusadari, ayah mertua masuk dari ruang belakang. Langkahnya tampak pelan, tapi tatapannya tajam mengarah padaku. "Kamu mimpi tentang almarhum ayahmu lagi?" tanyanya dengan lirih, seperti tahu apa yang sedang kurasakan. Aku hanya mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Ia lalu duduk di sampingku. Tak banyak bicara, hanya meraih bahuku dan memelukku dengan perlahan. Pelukannya bukan sekadar pelukan basa-basi. Ada kehangatan di sana. Dan untuk sesaat, aku merasa seperti dipeluk oleh ayah kandungku sendiri. Aku bersandar di dadanya, mendengar detak jantungnya yang tenang, kontras dengan detak jantungku yang kacau. Pelan-pelan aku menutup mata sambil berusaha menahan tangis. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengusap punggungku dengan gerakan lembut yang terasa begitu tulus. Mungkin ia juga merasakan kehilangan, meski bukan kehilangan yang sama. Tapi di ruang sunyi malam itu, kami seperti dua jiwa yang sedang saling mengisi lubang luka masing-masing. Dan itu terasa nyaman, bahkan terlalu nyaman, hingga aku sendiri merasa takut pada rasa yang mulai hadir diam-diam. Sejak malam itu suasana di antara kami menjadi sedikit berbeda. Tidak mencolok, tidak berubah secara drastis, tapi cukup terasa di dalam hati. Saat aku lewat di hadapannya, pandangannya terasa lebih dalam. Saat aku bicara, ia mendengarkan dengan lebih seksama. Bahkan, saat kami hanya duduk di teras bersama, ada keheningan yang tak lagi canggung. Justru hening itu seperti jembatan antara kami. Tanpa kata pun, kami saling memahami. Aku mencoba menganggap itu hanya perasaanku saja. Tapi bagaimana mungkin? Aku tak menyadari jika tangan kami sering bersentuhan saat mengambil gelas, dan tak satu pun dari kami buru-buru menariknya. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Ini sangat tidak benar. Aku tahu itu, tapi batinku kacau. Di saat suamiku semakin jarang pulang, di saat aku masih berkabung atas kepergian ayahku, hanya ada satu sosok laki-laki yang konsisten hadir dan memahami rasa sunyiku, ayah mercuaku. Aku mulai menantikan pagi, hanya agar bisa duduk di meja makan bersamanya. Bahkan aku mulai memilih pakaian yang menurutku terlihat pantas. Bukan untuk siapa-siapa, tapi aku tahu pasti untuk siapa tujuanku. Aku merasa bersalah, tapi juga tak bisa menyangkal kenyamanan ini. Sore itu seperti biasa, kami duduk di teras bersama. Angin sore membawa aroma tanah basah. Ayah mertua tiba-tiba berkata pelan, "Dulu waktu ibumu masih hidup, aku sering melihat bagaimana ayahmu memperlakukanmu dengan penuh kasih. Sekarang aku hanya ingin kamu tahu, kamu tidak sendiri." Ucapan itu membuat dadaku bergetar. Aku menoleh padanya, menatap matanya yang tampak tulus, namun di balik itu, ada sorot yang sulit dijelaskan. Di detik itu aku mulai sadar bahwa apapun yang tumbuh di antara kami, bukan lagi sekadar rasa simpati. Sejak percakapan sore itu, perasaan di dalam diriku semakin tak terkendali. Ada getaran aneh yang muncul setiap kali kami saling berdekatan. Aku tahu ini salah. Aku tahu batas antara menantu dan mertua harus jelas dan tak bisa dikaburkan. Tapi hatiku mulai tak peduli. Setiap kali ia memandangku, aku merasa dipahami, dimengerti, dan diinginkan. Aku mencoba mencari pembenaran. Mungkin ini hanya rasa rindu yang salah tempat. Mungkin ini cuma bayangan dari luka yang belum sembuh. Tapi semakin aku menyangkal, semakin perasaan itu tumbuh subur dalam diam. Hari itu hujan turun cukup deras, dan listrik tiba-tiba padam saat malam menjelang. Rumah mendadak gelap. Hanya nyala lilin di ruang tengah yang menyala redup. Suamiku belum pulang dari luar kota, dan ibu mertua sedang menginap di rumah adik ipar. Aku sendirian. Suara angin yang menampar-nampar jendela membuatku gugup. Aku duduk memeluk lutut di ruang tengah, saat tiba-tiba langkah kaki
terdengar dari arah belakang. Ayah mertua muncul dari lorong dengan senter kecil di tangannya. "Kamu takut?" tanyanya dengan pelan. Aku pun hanya mengangguk. Tanpa banyak bicara, ia duduk di sampingku. Kami berbicara ringan untuk mengalihkan rasa gugup, tapi pembicaraan itu lambat laun berubah menjadi lebih personal. Kami bicara soal kehilangan soul kesepian dan soal luka yang sulit dijelaskan dengan kata. Lalu tiba-tiba ia menggenggam tanganku. Aku terkejut tapi tak menariknya. Jemarinya begitu hangat, kuat, tapi menggenggamku dengan lembut. "Kamu tahu, sejak ayahmu tak ada, aku sering berharap bisa melakukan lebih dari sekadar menggantikan kehadirannya." Aku pun menoleh padanya, dan mata kami bertemu. Sekali lagi tak ada yang bicara, tapi dalam diam itu, banyak hal yang seakan terucap tanpa suara. Entah siapa yang lebih dulu bergerak, tapi wajah kami perlahan semakin mendekat. Degup jantungku terdengar begitu keras, seperti genderang yang tak bisa dihentikan. Jarak kami tinggal sejengkal. Aku bisa merasakan hembusan napasnya di pipiku. Lalu satu kecupan ringan jatuh di keningku. Lembut namun menimbulkan gelombang besar di dalam dadaku. Bukan ciuman penuh nafsu, tapi cukup membuat hatiku goyah. Ia menarik diri sejenak, menatapku penuh tanya. Seakan ingin tahu apakah aku akan marah, menjauh, atau justru bertahan di situ. Aku masih tak bergerak, tak mengatakan apa-apa. Aku hanya menatap balik matanya. Dan disitulah segalanya terasa berantakan. Ada perasaan aman, rindu, hangat dan bersalah, bercampur jadi satu. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ini hanya kekeliruan sesaat yang lahir dari luka dan kehilangan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang tak bisa lagi kami abaikan? Malam itu untuk pertama kalinya aku sadar, ada batas yang mulai kabur, dan kami berdua sedang berdiri di atasnya, tanpa tahu apakah akan mundur atau melangkah lebih jauh. Setelah malam itu, hubungan kami menjadi lebih sunyi, tapi juga lebih dalam. Tak ada lagi pelukan atau kecupan, tak ada sentuhan yang terlihat. Namun setiap kali kami saling tatap, ada sesuatu yang mengalir begitu kuat di antara kami. Sebuah perasaan yang tak terucap, tapi menjerat kami dengan sangat erat. Aku mulai merasa bersalah. Rasa itu seperti api kecil yang kupelihara diam-diam, hangat, namun membakar dari dalam. Aku tahu ini tak seharusnya terjadi, tapi ketika berada di dekatnya, semua logika terasa tumpul. Ia bukan hanya ayah dari suamiku. Ia telah menjadi sosok yang mengisi ruang kosong di hatiku. Ruang yang dulunya hanya diisi oleh ayah kandungku. Pagi itu saat sarapan, aku dan dia duduk berseberangan di meja makan seperti biasa. Tapi tak ada satupun dari kami yang bicara. Ibu mertua belum pulang dari rumah adik ipar. Dan rumah hanya berisi kami berdua. Aku menyendok bubur perlahan, mencoba fokus pada mangkuk, tapi perhatianku tertarik oleh caranya menatapku. Matanya bicara lebih banyak dari mulutnya. Ada tanya, ada rindu, dan ada rasa bersalah, yang sepertinya sama besarnya dengan punyaku. "Apa kamu baik-baik saja?" Akhirnya, ia bertanya. Suaranya tampak rendah, hampir berbisik. Aku pun hanya mengangguk, tak berani membalas tatapannya. Hari-hari selanjutnya, aku mulai menjauh. Aku sengaja bangun lebih siang, agar tak bertemu dengannya di meja makan. Aku mengurung diri di kamar lebih lama, berpura-pura sibuk menulis jurnal yang tak pernah benar-benar kutulis. Tapi justru sikap menghindarku itu seperti membuatnya semakin mendekat. Ia mulai mengetuk pintuku setiap pagi, membawa teh hangat atau camilan kecil, sambil berkata, "Aku hanya ingin memastikan kamu tidak merasa sendirian." Kalimat itu menamparku. Bukankah sejak awal aku justru membiarkan diriku larut dalam perhatian itu? Bukankah aku yang diam-diam menginginkannya? Sore itu aku memutuskan turun ke dapur, berharap setidaknya bisa mengalihkan pikiran. Tapi saat aku sedang mengaduk kuah sup di panci, ayah mertua muncul dari balik pintu. Aku langsung menegang. Ia menghampiriku pelan, lalu berdiri di belakangku. Terlalu dekat, nafasnya terasa di leherku. "Aku tak ingin kamu merasa salah." Aku pun bingung dengan perasaanku sendiri, ucapnya dengan lirih. Tangannya menyentuh pergelangan tanganku yang sedang memegang sendok.
Dan untuk beberapa detik, aku membiarkan sentuhan itu terjadi. Ada kehangatan, ada getaran. Aku memejamkan mata, menahan napas antara takut dan ingin. Namun tiba-tiba aku tersadar. Aku menarik tanganku cepat-cepat dan melangkah menjauh. Maaf, aku nggak bisa. Ia hanya menunduk, tak membalas. Hening menggantung di antara kami seperti kabut tebal. Aku lalu berlari kembali ke kamar, menutup pintu, dan bersandar pada daun pintu yang dingin. Air mataku jatuh perlahan. Apa yang sedang kulakukan? Apa yang sedang kami lakukan? Aku mencintai suamiku, atau setidaknya, aku mencoba tetap mencintainya. Tapi mengapa sosok yang justru menyentuh hatiku saat ini adalah ayahnya sendiri? Sejak kejadian di dapur itu, aku tak bisa menatap wajahnya dengan tenang. Campuran rasa bersalah, bingung, dan entah apa lagi bercampur dalam pikiranku. Setiap kali kami berpapasan, aku selalu mencari alasan untuk menjauh. Kadang, pura-pura menelepon teman. Kadang sengaja keluar rumah, hanya untuk duduk di warung kecil dekat gang, tapi nyatanya menjauh secara fisik tak cukup untuk menenangkan batinku. Bayangan dirinya terus menghantui, bahkan dalam tidur. Aku bermimpi tentang pelukannya, tentang tatapannya, dan setiap kali terbangun, dadaku sesak karena kenyataan bahwa semua itu bukan seharusnya. Malam berikutnya, rumah kembali sepi. Suamiku masih dalam tugas luar kota. Dan ibu mertua mengabari bahwa ia menginap lagi di rumah anak bungsunya. Aku sendirian di ruang tengah. Ketika listrik kembali padam, seolah semesta sedang bermain-main dengan emosiku. Aku gemetar, tak hanya karena gelap, tapi karena tahu kemungkinan besar Ea akan datang. Dan benar saja, ketukan lembut terdengar di pintu. "Ini aku, Bapak," ucapnya dengan pelan. Jantungku berdetak kencang. Aku membuka pintu perlahan. Ia berdiri di sana, dengan senter di tangan. Wajahnya tampak teduh dalam cahaya remang. "Kamu takut lagi?" Aku pun hanya mengangguk. Ia masuk dan duduk di lantai, tepat di sampingku. Kami tak saling menyentuh. Hanya duduk berdampingan dalam gelap. Namun sunyi itu jauh lebih bising dari keramaian manapun. "Kadang, aku merasa bersalah," katanya dengan tiba-tiba. "Karena mulai menginginkan seseorang yang tak seharusnya." Ucapannya membuat napasku tercekat. Aku menoleh perlahan dan menemukan matanya yang menatapku dalam. "Tapi aku juga manusia, dan kamu telah mengisi ruang sepi yang selama ini tak pernah kusadari ada." Dadaku terasa sesak. Aku ingin bicara, tapi lidahku keluh. Ada air mata yang menahan diri untuk tak jatuh. Aku lalu memalingkan wajah. "Jangan lanjutkan, Pak. Kita nggak boleh seperti ini." Ia pun terdiam lama. Aku bisa merasakan betapa berat ia menahan sesuatu. "Kamu benar. Kita nggak boleh. Tapi bukan berarti aku bisa berhenti merasakan." Ia bangkit perlahan, berjalan ke arah pintu. "Aku cuma ingin kamu tahu, kamu bukan sendiri. Dan kamu istimewa." Setelah itu ia melangkah keluar, membiarkanku duduk sendiri dalam gulita. Tapi gelap malam tak lebih pekat dari kekacauan yang ada dalam pikiranku malam itu. Keesokan paginya aku memutuskan untuk mengubah semuanya. Aku tak bisa terus seperti ini. Tak bisa membiarkan diriku tenggelam lebih dalam. Saat suamiku menelepon, aku memintanya agar kami segera pindah ke rumah yang sedang direnovasi. Meski belum sepenuhnya selesai, ia menyambut kabar itu dengan senang. Tanpa tahu alasan sebenarnya, tanpa tahu badai perasaan yang hampir meruntuhkan segalanya. Aku tahu kalau aku tetap di rumah ini, aku akan kehilangan lebih dari sekadar kendali. Aku bisa kehilangan diriku sendiri. Hari kepindahan kami akhirnya tiba. Meski renovasi belum sepenuhnya rampung, aku bersikeras untuk segera menempati rumah kontrakan itu. Suamiku pulang membawa senyum lebar, membantuku mengemasi barang-barang dengan semangat. Ia tak tahu setiap baju yang kulipat, setiap barang yang kumasukkan ke dalam kardus, adalah cara pelan-pelan untuk mencabut akar perasaan yang selama ini tumbuh diam-diam. Ayah mertua hanya mengamati dari kejauhan. Ia tak banyak bicara, hanya sesekali menanyakan apakah aku butuh bantuan. Tapi di matanya aku bisa melihat sesuatu yang sekarat. Mungkin itu perasaan, mungkin harapan,
Atau mungkin hanya penyesalan yang ia sembunyikan rapat-rapat. Sore itu sebelum kami benar-benar pergi, aku berdiri di depan kamar yang selama ini kutempati. Kamar itu menyimpan begitu banyak cerita, air mata, tawa, dan rahasia. Aku menyusuri lorong, menuju ruang tengah, tempat terakhir kali aku dan ayah mertua duduk dalam gelap. Ia sedang duduk di kursi rotan, membaca koran, seperti biasa. Tapi aku tahu tak ada satu kata pun dalam koran itu yang ia baca. Aku berdiri di depannya, diam. Ia menurunkan koran, dan menatapku dengan senyum tipis. "Kamu sudah siap?" Aku pun mengangguk pelan. Ada jeda, hening yang menggantung terlalu lama, seolah menunggu sesuatu yang tak pernah akan dikatakan. "Aku ingin bilang terima kasih," ucapku akhirnya, "atas semua perhatian dan kebaikanmu selama ini." Ia menatapku lama, lalu mengangguk. "Aku yang seharusnya berterima kasih. Kamu membuat rumah ini hidup kembali, bahkan dalam diam." Kalimat itu menusukku seperti jarum halus, tidak menyakitkan, tapi meninggalkan jejak yang tak mudah hilang. Kami pun kembali terdiam. Dalam hati, aku berharap waktu bisa berhenti sejenak atau melompet. Tapi nyatanya, aku harus pergi. Aku harus menyelamatkan yang masih bisa diselamatkan dalam pernikahanku dan dalam diriku sendiri. Sebelum aku berbalik dan benar-benar pergi, ia berdiri. Untuk sesaat, kami berdiri berhadapan. Tangannya terangkat dengan ragu-ragu. Lalu ia menepuk bahuku ringan. "Jaga dirimu baik-baik, dan jangan terlalu sering menahan semuanya sendiri," katanya dengan lirih. Aku hanya mengangguk sambil menunduk. Suamiku memanggil dari luar. Aku pun melangkah keluar, tanpa menoleh ke belakang. Tapi aku tahu ia masih berdiri di sana, menatap punggungku yang perlahan menjauh. Dan hatiku meski tahu ini keputusan yang tepat, terasa hampa. Karena aku tak hanya meninggalkan rumah itu. Aku juga meninggalkan seseorang yang diam-diam pernah menjadi rumah kedua bagiku. Malam pertama di rumah baru, aku terjaga cukup lama. Suamiku sudah tertidur, lelah setelah seharian mengangkat barang. Tapi aku hanya menatap langit-langit kamar yang belum sepenuhnya dicat. Semua terasa baru. Tapi ada satu hal yang tak bisa kuletakkan. Perasaan itu masih tertinggal. Bukan di rumah lama, tapi di dalam diriku. Aku memeluk lutut, menatap jendela gelap, dan untuk pertama kalinya, aku bertanya, apakah aku sungguh pergi, atau hanya berpindah raga, sementara hatiku masih tertambat di tempat yang seharusnya kulupakan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, atau setidaknya terlihat biasa. Aku mulai membiasakan diri di rumah baru, dengan mengatur perabot, menyusun lemari, menyiram tanaman, mencoba membangun ritme yang baru bersama suamiku. Tapi di balik semua itu, ada ruang kosong yang tak bisa kuisi. Malam-malam terasa lebih sepi, meski aku tak lagi sendiri. Aku tidur di samping suamiku, tapi hatiku terasa jauh. Bukan karena aku tak mencintainya, tapi karena ada sesuatu yang sempat tumbuh diam-diam di dalam diriku. Dan kini, meski tak lagi kusentuh, jejaknya masih tersisa. Aku mulai menulis lagi, mencurahkan isi hati ke dalam buku catatan kecil yang kusimpan di laci kamar. Dalam tulisan itu tak ada nama, tak ada waktu yang pasti, tapi ada rasa yang jujur. Aku menuliskan bagaimana aku pernah merasa dilindungi, dipahami, dan dicintai oleh seseorang yang tak seharusnya kusentuh hatinya. Aku menuliskan tentang malam-malam yang hening, tentang tatapan yang mengguncang, dan tentang batas yang hampir kulangkahi. Menulis membuatku sadar bahwa yang kurasakan mungkin bukan cinta dalam arti penuh, tapi lebih kepada rasa terhubung yang hadir saat luka dan kehilangan saling menyentuh. Beberapa minggu kemudian, aku menerima kabar bahwa ayah mertua jatuh sakit. Tak parah, tapi cukup membuatnya harus dirawat di rumah. Aku dan suami menjenguknya. Saat aku melihatnya lagi, ada senyum yang berbeda di wajahnya. Lebih tenang, lebih pasrah. Ia tampak lebih tua dari terakhir kali kulihat. Mungkin karena waktu, mungkin juga karena jarak yang memisahkan kami bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Kami berbicara singkat. Ia hanya bertanya, "Kamu bahagia di sana?" Aku menjawab dengan senyum.
sedang belajar bahagia. Ia hanya mengangguk, lalu menatapku lama. Di tatapan itu, ada sesuatu yang hanya kami berdua yang tahu artinya. Aku meninggalkan rumah mertuaku hari itu dengan hati yang jauh lebih ringan. Bukan karena aku telah benar-benar sembuh, tapi karena aku tahu beberapa hal memang tidak untuk dimiliki. Ada rasa yang hanya cukup untuk dikenang. Hubungan kami tidak pernah melewati batas secara fisik, tapi secara emosional, kami pernah berdiri terlalu dekat. Dan itu cukup untuk meninggalkan bekas. Tapi aku memilih untuk menutupnya dengan tenang, tanpa dendam, tanpa kebencian. Hanya dengan pemahaman bahwa dalam hidup, tidak semua kenyamanan harus berujung pada kepemilikan. Kini setiap kali aku melihat langit sore yang temaram, aku teringat akan wajahnya. Seseorang yang pernah hadir sebagai pelindung kedua dalam hidupku. Menggantikan ayahku yang telah tiada. Ia bukan ayahku, bukan kekasihku, bukan siapa-siapa dalam ikatan yang bisa dinamai. Tapi ia pernah menjadi tempatku berlindung ketika aku paling rapuh. Dan untuk itu aku akan selalu mengenangnya, diam-diam, tanpa rasa bersalah. Karena kadang cinta yang tidak dimiliki, justru yang paling kuat menetap dalam hati. Terkadang rasa nyaman bisa menyesatkan, kadang pula seseorang yang hadir saat kita rapuh bisa menggantikan posisi yang tak seharusnya tergantikan. Kisah ini tak memberi kita jawaban hitam atau putih, tapi justru menunjukkan betapa kaburnya batas antara perlindungan dan hasrat tersembunyi. Apakah mereka salah, atau hanya korban dari kesepian yang tak tertolong? Hanya hati yang tahu jawabannya. Kalau kamu merasa cerita ini menggugah, menggoda, atau bahkan bikin kamu berpikir dua kali soal hubungan dan rasa, klik tombol like sekarang juga. Tulis komentar kamu. Setuju nggak kalau rasa nyaman bisa lebih berbahaya dari cinta? Dan pastikan kamu sudah subscribe, karena cerita-cerita seperti ini akan terus hadir dan mengusik ruang-ruang sunyi di hatimu. Terima kasih.